Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa dalam berita reaksi. Kali ini saya akan mereaksi sebuah pidato Surya Paloh pada acara deklarasi bakal calon presiden Anies Baswedan bersama bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar di Surabaya Sabtu 2 September lalu. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan. Nah, yang menarik dari pidato Surya Paloh ini menyatakan dengan tegas sejak deklarasi Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar tamat sudah politik cebong dan politik kampret. Artinya dua keluarga ini sudah menyatu, keluarga cebong dan keluarga kampret. Seperti kita ketahui bahwa menyatunya keluarga kampret dan keluarga cebong ini dimotori oleh Prabowo Subianto saat merapat ke istana dan diberi tugas sebagai Menhankam. Kemudian disusul oleh Sandiaga Uno dan lain-lainnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang dimotori oleh Surya Paloh, PKS dan Demokrat, meskipun dalam deklarasi Anies Muhaimin ini Demokrat keluar dari koalisi, apakah menjadi tempat berkumpulnya keluarga cebong dan keluarga kampret? Mengingat Surya Paloh dan Muhaimin adalah pendukung berat Joko Widodo yang kita ketahui bahwa Joko Widodo adalah dari keluarga yang dikonotasikan sebagai keluarga cebong. Nah, kita lihat saja, kita tidak peduli bahwa identitas cebong dan identitas kampret yang bersemayam dalam tubuh koalisi perubahan untuk persatuan. Surya Paloh mengungkapkan bahwa politik cebong dan politik kampret adalah alat untuk memecah belah bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui, sejak 2014, khususnya sejak Joko berkuasa di Republik ini, bangsa Indonesia telah terpecah belah, bahkan nyaris remuk, dan sekarang sudah berkeping-keping. Politik adu domba, politik diskriminasi, dan politik yang dulu dilakukan oleh Snop Horgonje pun terjadi sekarang ini. Karena memang bahwa tujuan dari
politik cebong dan politik kampret hanya untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Nah, barangkali inilah yang menyadarkan Surya Paloh kemudian berinisiatif mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan yang kemudian menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mengikuti kontestasi pada Pilpres 2024. Baik, kita tidak akan membahas lebih jauh tentang politik cebong dan politik kampret, tapi bahwa Surya Paloh juga harus ingat bahwa mungkin politik cebong dan politik kampret dianggap tamat. Tapi ada sebagian dari keluarga cebong dan keluarga kampret kini membentuk keluarga baru dan membangun dinasti politiknya. Seperti kita ketahui, ada keluarga dari Megawati Soekarno Putri yang kemudian membangun dinastinya melalui PDIP. Terus kemudian juga kita ketahui bahwa Joko Widodo selama 2 periode juga berambisi membangun politik dinastinya. Nah, belakangan juga kita akhirnya mengetahui bahwa Partai Demokrat juga dibangun dengan semangat politik dinasti karena mereka mendukung Anies Rashid Baswedan dengan pamrih, yaitu dengan syarat bahwa Partai Demokrat mau mendukung koalisi perubahan asalkan AHY menjadi cawapresnya. Nah, mungkin Surya Paloh juga lupa bahwa politik atau lahirnya politik dinasti ini bukan tidak mungkin akan lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Ya, yang menjadi pertanyaan, bukankah politik dinasti ini adalah sebagai alat untuk mereduksi sistem demokrasi yang ada di Indonesia, yang bukan tidak mungkin lambat laun demokrasi di Indonesia akan lenyap. Jadi pertanyaannya, apakah kalau ingin menjadi presiden, wakil presiden, menteri, atau pejabat tinggi lainnya harus dari keluarga penguasa, atau dari keluarga mantan penguasa, atau dari keluarga pengusaha, atau dari keluarga yang kaya raya, karena merekalah yang mampu membeli demokrasi yang sebenarnya. Jadi perlu digarisbawahi, andai kata memang politik kampret dan politik cebong berakhir, bukan berarti bahwa Indonesia aman dari politik pecah belah. Justru saat inilah Indonesia sedang menuju ke arah kebangkrutan karena memang demokrasi sudah direduksi dan diambang kehancuran dengan menjamurnya politik dinasti. Karena itu boleh dong saya memberi judul "Habis Cebong dan Kampret, Terbitlah Mega Joko binti Susilo." Baik, mungkin itu saja dari saya, Yadi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok.
Badan saya sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum Madui Hutan Baduy. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di sini.